Oke, frameworknya itu satu kok. Ini yang aku pelajari ya kok ya. Itu satu tuh kita harus punya risk per trade. Jadi resiko per transaksi atau resiko per kita open posisi itu maksimal 1% dari total modal kita. Misalkan aku total modalnya 100 juta. Nah, risk per trade dari aku punya open posisi itu hanya boleh 1 juta aja kok. Resiko untuk kehilangannya. Kalau misalkan dari trade yang aku open ini udah minus 1 juta, itu udah harus di close. Kayak gitu. Karena kebanyakan orang yang rugi itu mereka bahkan resikonya aja gak di manage kok. Turun 10% tapi mereka gak mau cut loss itu. Karena mereka berharap bisa balik lagi. Itu satu. Yang pertama itu adalah risk per trade. Terus yang kedua adalah positioning sizing kok. Jadi ini kalau misalkan kita di crypto itu kan ada misalkan kita pakai marginnya berapa. Misalkan marginnya kita pakai 20%, leverage-nya gak apa-apa kita pakai 50%. Atau gak apa-apa leverage-nya rata kanan. Tapi marginnya jangan semuanya. Karena yang sering jadi kesalahan, sering terjadi kita kena likuidasi, itu kita udah marginnya rata kanan, udah kayak gitu leverage-nya juga rata kanan. Jadi kalau leverage-nya rata kanan, marginnya kecilin. Kalau leverage-nya kecil, 5 gitu, 10, baru marginnya bisa lebih besar. Itu satu. Ya. Jadi satu risk per trade, terus yang kedua positioning sizing, dan yang ketiga harus journaling. Ini kesalahan yang banyak banget trader nggak lakukan itu, mereka nggak melakukan journaling kok. Jadi kalau kita nggak melakukan journaling, kita nggak akan pernah tahu kesalahan apa sih yang sering kali kita lakukan. Karena kesalahannya ini sebenarnya basic kok, kesalahan di dunia trading ini. Satu, mereka masuk karena FOMO gitu. Ada misalkan influencer yang beli koin, yang beli kripto, terus mereka nge-share gitu, kita beli ini, terus mereka asal-asalan beli gitu. Berharap ya ini bakal naik tinggi gitu. Tapi mereka nggak due diligence, mereka nggak analisa secara mendalam, secara pribadi gitu. Ya udah akhirnya longsor gitu kan, akhirnya rungkat gitu kok. Jadi satu risk per trade, dua positioning sizing, dan yang ketiga adalah kita harus journaling. Karena dengan jurnal itu yang membedakan trader yang profesional dengan trader yang abal-abal kok. Itu yang membedakan trading dengan gambling kalau bisa dibilang. Itu sih kok. 3 frameworknya untuk aku